Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaril Mukhlisun, NIM 215211261, kelas MPS 1H, akan menjelaskan mengenai tema kebijakan fiskal. Nah, di bidang ekonomi dan perbankan maupun pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kali ini kita akan memperdalam mengenai kebijakan fiskal tersebut. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian negara secara makro. Beberapa sektor berdampak langsung oleh kebijakan fiskal ini. Contohnya dari pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, maupun kemiskinan. Dalam proses pelaksanaannya, jenis kebijakan fiskal terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, agar lebih tahu tentang pengertian kebijakan fiskal, tujuan, maupun contohnya, kita akan belajar bersama-sama. Dimulai dari yang pertama, kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau yang biasa disebut dengan Great Depression yang terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Nah, menurut Keynes sendiri, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Nah, dari segi definisi tersebut, pengertian kebijakan fiskal yang dapat kita sederhanakan lagi, kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh. Nah, dalam kebijakan fiskal mempunyai tujuan. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Maksudnya adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara, penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kualitas SDM adalah terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional maupun internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, terdapat menjaga stabilitas harga barang. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Ya, tujuan yang keempat ada mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir ini untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Nah, setelah dari jenis-jenis dan maupun tujuan kebijakan fiskal, kita akan masuk ke dalam macam-macam kebijakan fiskal. Dilihat dari segi teritoritis, ada 3 kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal fungsional. Yang pertama ini mempunyai pengertian kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro,
dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, contoh kebijakan fiskal ini adalah pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja ini adalah kebijakan manipulasi anggaran di mana untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Nah, alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Yang ketiga, terdapat kebijakan fiskal tak disengaja, yaitu kebijakan berupa penerapan keputusan atau sebuah aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya seperti penetapan harga eceran tertinggi. Nah, macam yang kedua dilihat dari segi penerapan. Ada yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau bahkan meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Nah, fungsi kebijakan ini diperuntukkan demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Nah, contoh macam yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal ini adalah kebijakan fiskal di mana menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Nah, fungsinya adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Nah, jika kita lihat kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran, terdapat 4 contoh. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Apa itu? Kebijakan fiskal yang satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak utang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang sangat besar. Karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Nah, yang kedua, terdapat kebijakan fiskal surplus. Apa itu? Itu adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan ini adalah demi menjaga terjadinya inflasi. Yang ketiga, terdapat kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang ke negara-negara bagian. Yang keempat, terdapat kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan merupakan regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Nah, setelah kita belajar mengenai macam-macam kebijakan fiskal, terdapat juga instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, terdapat pajak. Poin pertama instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik, negeri maupun luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, maupun penjedaan. Setelah pajak, terdapat juga pengeluaran belanja. Dimaksudkan pengeluaran belanja negara yang juga bisa dikurangi atau ditambah
sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja di sektor tertentu. Misalnya, penundaan pembayaran THR bagi PNS atau pegawai negara sipil. Yang ketiga, terdapat obligasi publik. Obligasi publik merupakan penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang ke luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Yang keempat, terdapat alokasi anggaran. Instrumen kebijakan yang terakhir ini adalah agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Nah, pemerintah mempunyai wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai kebijakan fiskal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.